Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Mujida. Saya dari kelas Teknik Informatika A Pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat komunikasi pada konsep RMI. Sebelum saya menjelaskan ilustrasi RMI, saya akan menjelaskan tentang apa itu RMI dan tujuan RMI. RMI adalah perluasan dari Local Method Invocation yang memungkinkan sebuah objek yang hidup dalam satu proses untuk memohon metode objek yang berada di proses lain. RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang lebih secara umum lebih baik daripada RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object, RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi jaringan. Tujuan RMI adalah menyediakan fasilitas bagi programmer untuk mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda, dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Cara kerja RMI dalam model ini, sebuah proses memanggil metode dari objek yang terletak pada suatu host atau komputer remote. Dalam paradigma ini, penyedia layanan mendaftarkan dirinya dengan server directory pada jaringan. Proses yang menginginkan suatu layanan mengontak server directory saat runtime. Jika layanan tersedia, maka referensi ke layanan akan diberikan. Dengan menggunakan referensi ini, proses dapat berinteraksi dengan layanan tersebut. Paradigma ini ekstensi penting dari paradigma RPC. Perbedaannya adalah objek yang memberikan layanan didaftarkan ke suatu layanan direktori global, sehingga memungkinkan untuk ditemukan dan diakses oleh aplikasi yang meminta layanan tersebut. Implementasi RMI. Di sini ada ilustrasi RMI. RMI mempunyai dua komponen, yaitu objek A dan objek B. Objek A sebagai klien meminta layanan, sedangkan objek B sebagai server untuk mengantarkan layanan. Pada proxy for B, ketika objek A mempunyai remote reference ke objek B, maka akan timbul objek proxy B pada host objek A. Proxy tersebut terbuat ketika remote object reference digunakan untuk pertama kali. Proxy adalah perwakilan objek yang berada pada remote. Dengan kata lain, ketika terjadi invokasi dari A ke B, ditangani seolah-olah hanya mengakses proxy B. Ketika invokasi terjadi, proxy menggunakan metode Marshall untuk membungkus pesan yang dikirim ke server. Dan setelah menerima hasil dari server proxy, menggunakan metode unmersal, membuka bungkus, untuk kemudian diteruskan ke klien objek A. Dan di sini ada skeleton for B. Pada sisi server terdapat objek kerangka skeleton yang berhubungan ke kelas kalau objek pada kelas tersebut dapat diakses oleh RMI. Skeleton menerima pesan, kemudian melakukan unmersal, membuka bungkus, dan meneruskan ke metode objek yang dituju. Dan kemudian menunggu hasil dari objek B, kemudian membungkus hasil, dan kemudian dikirimkan ke klien objek A. Ada bagian dari skeleton B yang disebut dengan dispatcher. Dispatcher menerima request dari communication module dan ada bagian dari skeleton B yang disebut dengan dispatcher. Dispatcher menerima request dari communication module dan kemudian mengidentifikasi invokasi dan mengarahkan permintaan ke corresponding method. Metode pada skeleton yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan objek. Di sini ada communication module. Communication module pada klien atau server bertanggung jawab dalam pertukaran pesan yang dilakukan melalui metode request dan reply. Dan di sini ada remote reference module, remote reference module, dan di sini ada remote reference module.
Bagian ini bertugas untuk menerjemahkan antara referensi, objek lokal, dan remote. Proses berkomunikasi antara mereka disimpan dalam remote object table. Yang menggenerate kelas untuk proxy dan skeleton adalah middleware. Objek A dan objek B dipunyai oleh aplikasi yang berada pada application layer. Remote reference module dan communication module dimiliki oleh middleware. Proxy B dan skeleton B berada antara middleware dan aplikasi yang digenerate oleh middleware. Langkah-langkah proses dengan RMI. Pertama, urutan pemanggilan pada objek klien mengaktifkan metode pada proxy yang akan berhubungan dengan invocate method, metode yang terinvokasi pada objek B. Kedua, kemudian metode yang ada pada proxy melakukan pembungkusan argumen menjadi suatu pesan yang disebut marshalling dan meneruskan ke modul komunikasi. Ketiga, berdasarkan pada remote reference yang didapat dari remote reference modul, modul komunikasi memulai request dan reply protokol melalui network. Keempat, modul komunikasi pada server menerima request dari klien, kemudian berdasarkan referensi lokal yang diterima dari remote reference modul akan mengaktifkan metode untuk berkomunikasi dengan objek pada skeleton B, corresponding method. Yang kelima, metode pada skeleton mengekstrak yang disebut unmarshalling argumen pada pesan yang diterima dan mengaktifkan corresponding method. Metode yang berfungsi untuk melakukan komunikasi pada objek B. Yang keenam, setelah menerima hasil dari objek B, metode dari skeleton akan membungkus hasil tersebut dalam sebuah pesan yang disebut marshalling dan meneruskan pesan yang sudah dibungkus ke modul komunikasi. Yang ketujuh, modul komunikasi mengirimkan pesan tersebut ke klien melalui jaringan. Yang kedelapan, modul komunikasi pada klien menerima hasil reply dari server dan meneruskan ke corresponding method pada proxy. Yang kesembilan, proxy mengekstrak hasil unmarshalling dan meneruskan ke objek A. Objek A yaitu kliennya. Terima kasih, Sekian penjelasan saya tentang RMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.